Aksi damai ratusan masyarakat yang tergabung dalam organisasi jurnalis, mahasiswa dan juga aktivis Kabupaten Karawang, menolak keras adanya rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Aksi tersebut berlangsung di depan gedung kantor DPRD Kabupaten Karawang pada tanggal 29 Mei 2024. Dalam aksi tersebut sejumlah jurnalis menyampaikan aspirasi tentang penolakan rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran oleh DPR RI, yang mana rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran diabsahkan dan diberlakukan maka akan memberangus peran pers sebagai pilar keempat demokrasi kebebasan pers di Indonesia. Dalam draft revisi RUU Penyiaran terdapat sejumlah poin krusial, yakni mengenai standar isi siaran yang memuat batasan, larangan, dan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran, serta kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia yang tumpang tindih dengan Dewan Pers. Bentuk protes spanduk yang berisi penolakan dibentangkan kelompok aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Karawang. Mereka meminta DPRD Kabupaten Karawang agar melayangkan surat kepada DPR RI tentang penolakan rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran. Dalam RUU Penyiaran tersebut bunyi pasal yang mana kelompok aksi merasa adanya ketimpangan kebijakan bagi peran pers di Indonesia. Pada dasarnya peran pers adalah salah satu pilar penting bagi demokrasi dalam keutuhan martabat bagi sebuah negara. Maka dengan aksinya kelompok koalisi yang tergabung dalam organisasi jurnalis, mahasiswa dan aktivis Kabupaten Karawang, berharap agar rancangan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, segera dicabut secara utuh dan tidak diberlakukan. Pernyataan yang disampaikan saat aksi, para jurnalis menekan bahwa investigasi itu adalah ruh dari jurnalisme. Oleh sebab itu meminta DPR RI agar revisi undang-undang ini jangan dilanjutkan dan tunda sepenuhnya. Jika undang-undang ini diterbitkan, tentu tindakan korupsi akan semakin merajalela tanpa adanya pengawasan yang efektif dari media. Sebagai insan pers bersepakat menolak revisi undang-undang tersebut. Jangan sampai ada lagi profesi jurnalis yang dikebiri, tegasnya. Mengacu undang-undang revisi ini tentu akan membatasi ruang gerak jurnalis dalam menjalankannya sebagai pengawas independen. Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra menyatakan secara tegas revisi Undang-Undang Penyiaran karena di dalamnya memuat sejumlah pasal kontroversi yang membungkam kemerdekaan pers. Hadir dalam aksi tersebut dari PWI Karawang, Jawara, IWO, MOI, IWO dan masih banyak organisasi media lainnya. Ya, sebentar. Bang Alvino, coba tolong. Kita bukan seorang premanisme ataupun hal lain, dan kita bukan orang yang bikin gaduh dan bikin keributan. Tentunya pihak kepolisian kita hanya dibatasi beberapa orang. Tentunya harapan kita di sini bagaimana supaya aksi kita ini. Ya, halo. Bagaimana supaya aksi kita ini bisa diterima di aspirasi di Dewan DPRD Kabupaten Karawang? Tentunya ini karena dibatas. Saya rasa teman-teman setuju atau tidak? Tidak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ya. Jadi kita ini insan pers bukan untuk membuat gaduh atau bukan membuat hal-hal yang bikin anarkis. Buat permasalahan yang lainnya, gak usah takut. Kita jurnalis ini, kita ini hanya penulis berita dan mencari berita. Jangan sampai makan dengan orang atau aksi-aksi lainnya. Jadi silakan dipertimbangkan pihak kepolisian. Harapan kami yang media ini jelas-jelas menolak. Kami ingin silakan, kalau tidak anggota DPRD-nya suruh datang kemari. Ya, ya. Hidup jurnalis Karawang. Kami rakyat biasa, kami wartawan, sama. Jadi kalau Anda menghalang-halangi, jelas menghalang-halangi wartawan adalah undang-undang pers ada. Betul tidak? Kami hanya menyampaikan aspirasi, bukan mau apa-apa, tetapi hanya perwakilan saja. Buat apa? Betul tidak? Kami harap DPRD Karawang bisa menerima kami semuanya. Betul tidak? Ini rumah rakyat. Ini rumah rakyat. Buka. Buka. Ketua Umum Jajaran Wartawan Nusantara Endang,
juga menegaskan kepada DPRD Kabupaten Karawang dalam orasinya menyampaikan, untuk melayangkan surat kepada DPR RI tentang penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang menurutnya bila mana revisi Undang-Undang Penyiaran diabsahkan, tentu akan merugikan bagi insan pers dan membatasi penyiaran informasi bagi publik. Kami minta untuk menolak, karena kami bisa menyampaikan aspirasi hanya kepada Anda sebagai wakil rakyat Kabupaten Karawang. Untuk itu, hari ini kami minta layangkan surat ke DPR RI, terutama ke Balik, untuk membatalkan revisi undang-undang yang sekarang lagi dirancang di DPR RI dan tidak diteruskan, yang sekiranya merugikan insan pers. Ingat, nama Anda besar, nama Anda terkenal, tidak luput dari kinerja pers, tidak luput dari kinerja wartawan. Jangan membenci dan membelenggu kinerja wartawan. Beri kebebasan mereka untuk menyampaikan pemberitaan dan investigasi sesuai dengan fakta yang ada. Untuk itu, hari ini kami minta jangan terlalu bertele-tele. DPRD, surat sudah dilayangkan, pemberitahuan sudah dilayangkan. Kami insan pers tidak akan yang namanya arogan. Kami berpendidikan, kami yang buat berita, tidak mungkin kami menjelekkan diri pribadi. Cepat buka gerbang, terima kami, warga dan kelompok, semua organisasi pers Kabupaten Karawang, untuk beraudensi meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Karawang untuk menyampaikan sepucuk surat kepada DPR RI, terutama ke Balik DPR RI di Jakarta, untuk membatalkan revisi Undang-Undang Penyiaran yang merugikan insan pers. Mungkin itu saja orasi dari kami, dari Jawara. Mudah-mudahan fadilah dan barokahnya hari ini semua pers Kabupaten Karawang bersikap profesional, akuntabel, dan lebih maju. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Jawara! Jawara! Barusan Jawara sudah menyampaikan aspirasinya. Tentunya kami menunggu, ya kalau gitu kita diterima untuk masuk. Kawan-kawan, saya bersama Ketua DPRD Kabupaten Karawang tentunya akan menyambut aspirasi kawan-kawan dengan catatan kita adalah selalu tertib. Ya, silakan masuk, tetapi dengan catatan kita tertib. Saya paham kawan-kawan adalah orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang memiliki kualitas. Tidak akan mungkin kawan-kawan anarkis. Betul? Maka Pak Ketua DPR, saya dan Pak Dokter siap kami menerima kawan-kawan di ruangan yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Dengan catatan mobil komando dan atribut itu tetap di luar, tapi dirapikan. Silakan personel masuk ke dalam. Demikian, terima kasih. Ya, nggak usah dicatat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang disampaikan sama Pak Toto kita sudah komunikasi. Jadi pada prinsipnya memang kami juga menghargai ya bahwa setiap warga negara berhak di mata hukum itu sama. Kan? Kita kalau ngomong masalah ini kan bukan berbicara opini. Kalau berbicara hukum, fakta hukum berarti berbicara kebenaran dulu. Jangan kebencian, jangan kebaikan. Kalau berangkat dari kebencian, nggak akan benar hukum. Oke ya? Itu saja mungkin nanti kita terima nanti di dalam. Kami persilakan.